Iman tanpa perbuatan tidak selamat. Tidak ada ya ayat yang berbunyi seperti itu. Yakobus 2 ayat 17 itu bunyinya seperti ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, permasalahannya apakah mati itu identik tidak selamat? Lantas bagaimana dengan ayat yang berbunyi seperti di Galatia 2 ayat 16? Bunyinya seperti ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kemudian di Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil usaha itu berarti bukan karena perbuatan. Artinya kita diselamatkan hanya oleh iman. Titik. Lanjut ya, ayat berikutnya. Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Nah, Yakobus mencoba menyelami pendapat orang, bukan apa yang diyakini sendiri ya. Jadi seolah-olah iman dan perbuatan itu hal yang terpisah. Kalau ada orang yang berpendapat seperti itu, maka Yakobus akan menjawab dengan pertanyaan, aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Nah, orang itu bisa menjawab enggak? Bisa enggak orang itu menunjukkan? Kemudian Yakobus melanjutkan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, perbuatan itu cermin dari imannya. Nah, Yakobus menunjukkan imannya dari buah-buah imannya. Dan buah-buah imannya itu apa? Yaitu perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang merupakan manifestasi dari iman. Jangan dibalik ya. Jadi, iman tanpa perbuatan itu iman tanpa buah. Nah, kalau kita menanam mangga, namun bertahun-tahun tidak ada buahnya, kan sama saja kita tidak menanam mangga. Dan mangga itu pada hakikatnya mati, sama dengan tidak menanam mangga. Sekarang kita lanjut ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ada iman, tapi tidak ada manifestasi iman. Tidak ada buah roh. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang bisa dirasakan sesama. Kemudian ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan, ini pakai kata justified, karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah, kita lompat ke ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pakai kata righteousness. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, pertanyaannya, jadi kapan Allah memperhitungkan Abraham sebagai kebenaran? Yaitu ketika Abraham percaya. Itu tertulis dalam Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan
hitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ketika itu Ishak belum lahir. Jadi tentu sebelum drama Abraham hendak mempersembahkan Ishak. Nah, kemudian ada juga dalam Roma pasal 4, LAI memberi judul Abraham dibenarkan karena iman. Yang ayat 2 berbunyi begini, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Lantas, bagaimana dengan ayat selanjutnya dalam Yakobus 2 ayat 24? Bunyinya begini, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi apa maksud Yakobus? Bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan itu di sini. Kalau kita lihat surat Yakobus ini banyak berbicara tentang nasihat dan hubungan sesama manusia. Manusia itu percaya ya jika melihat bukti, apalagi sesama manusia. Jadi manusia dibenarkan karena perbuatannya adalah dalam konteks horizontal. Sesama manusia, bukan vertikal. Orang melihat iman seseorang melalui perbuatan-perbuatannya, melalui buahnya. Kan kita nggak bisa menebak isi hati seseorang. Kita hanya melihat perbuatannya. Nah, tetapi di hadapan Allah, manusia dibenarkan hanya oleh iman, tidak oleh perbuatan. Jadi kita tidak bisa bermegah ya. Nah, oleh iman itulah yang akan menuntun kita pada ketaatan untuk berbuat yang benar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, amin.